Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati selaku Dewan Juri yang insya Allah arif dan bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan, dan para hadirin insya Allah rahimakumullah. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluknya dengan berbagai macam bentuk. Ada yang panjang, ada pula yang pendek. Ada yang tinggi, ada juga yang pendek. Ada yang mancung, bahkan ada pula yang pesek. Hingga sempurnalah ciptaannya. Selanjutnya selawat beriringkan salam semoga tercurah kepada junjungan alam kita. Beliau seorang pemimpin, seorang oratul ulung, yakni putra Abdullah buah hati Aminah. Tidak lain tidak bukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan umatnya yang semoga di dalamnya ada kita semua yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Para hadirin rahimakumullah. Adapun judul tausiah saya pada kesempatan yang berbahagia ini adalah hikmah di balik satu Muharram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan adanya satu Muharram ini, maka umur kita, kesempatan kita dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat daripada kematian. Kita tidak tahu kapan datangnya dan tak seorang pun dapat menduga kapan tibanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memerintahkan kita mempersiapkan diri semaksimal mungkin guna menghadapi yang namanya kematian yang sudah pasti akan datang. Para hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita di dalam Quran surat Al-Hasr ayat 18 bahwasanya kita harus mempersiapkan diri di hari esok guna menghadapi yang namanya kematian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsam ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabiran bima ta'maluna khabir. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Taqullah, bertakwalah kamu dan takutlah kamu kepada Allah. Wa tadhur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah kamu mempersiapkan diri lighad di hari esok. Wa taqullaha, dan takutlah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang sedang kamu kerjakan. Para hadirin rahimakumullah. Dengan memperhatikan firman Allah tersebut, bahwasanya kita bisa maknai bahwasanya esok hari artinya sangatlah luas. Bisa jadi esok hari, bisa jadi esok lusa, maupun seterusnya. Tetapi arti yang sesungguhnya untuk hari esok adalah kematian yang pasti akan datang menjemput kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un, kata Allah. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, akan kembali kepada Allah. Tsumma ilaina turja'un, akan kembali kepada kami. Para hadirin rahimakumullah. Orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati tidak akan pernah mau balik lagi ke alam dunia. Kecuali orang yang tidak membawa amal sedikit pun selama dia di dunia, hidup di dunia, tidak berbuat amal baik, tidak membuat amal saleh, maka dia akan ingin kembali ke alam dunia untuk mengerjakan amal-amal yang dia tinggalkan. Allah abadikan di dalam Al-Quran, orang yang tidak beramal soleh meninggal dalam keadaan hina, dalam keadaan kosong, tidak membawa apa-apa, dia ingin kembali ke alam dunia. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa aqum minas sholihin. Apa kata orang yang sudah meninggal ini? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, balikin aku bareng sebentar. Apa yang dia minta? Fasaddaqa, saya akan bersedekah. Apalagi wa akum minas sholihin, dan saya akan berkumpul bersama orang-orang soleh. Ini perkataan orang yang sudah meninggal, dia ngajak minta balik lagi ke alam dunia karena tidak membawa amal sedikit pun. Para hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, di satu Muharram ini, di tahun baru Islam ini, di tahun yang masih baru ini, marilah sama-sama kita membuat amalul sholihan.
Semoga amalan-amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka lembaran baru, kita buat amalan baru, sehingga amalan-amalan yang telah kita tinggalkan di masa lalu bisa kita ganti di tahun ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, wabil khusus untuk Al-Fakir sendiri dan wabil khusus kepada para hadirin insyaallah rahimakumullah. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kurang-kurang kata dari saya. Uzur maqala wala tanzur maqala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.